Kemudian kalau yang berikutnya adalah membangun teori, penelitian membangun teori. Kalau penelitian membangun teori ini teorinya belum ada. Kita mau menuju satu teori tertentu. Misalkan kita sudah punya konsep ini akan seperti ini. Wah, tapi konsep ini cuma berlaku di sini nih. Kita belum layak untuk menyebutnya sebagai teori karena masih ruangnya kecil. Baik, kita teliti lagi di kelas yang lain atau di provinsi yang lain. Oh, ternyata benar. Coba kita teliti di provinsi yang sangat berbeda lingkungannya dengan yang sekarang kita teliti, atau berbeda negara. Nah, pada akhirnya ada kolaborasi antar peneliti di antar negara. Setelah diteliti, oh ternyata konsep ini berlaku menyeluruh. Nah, pada akhirnya dari konsep-konsep yang sudah dibuktikan digeneralisasikan menjadi satu teori. Nah, ini membangun dan merumuskan teori baru. Teorinya belum ada, setelah diteliti seperti tadi prosesnya, ruangnya kecil, besar sampai di seluruh dunia yang diwakili oleh beberapa negara yang representatif. Akhirnya dibangunlah satu teori baru. Berikutnya adalah action research, ini yang terakhir. Ini adalah aplikasi temuan fakta untuk pemecahan masalah praktis, maksudnya praktik di lapangan, masalah-masalah praktik di lapangan yang dinamakan action research, penelitian tindakan, memberikan tindakan di kalau kita di sekolah dalam suatu sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Jadi kita memberikan tindakan, dengan tindakan tersebut ada peningkatan enggak? Oh, ternyata tindakannya hasilnya masih kecil nih, belum signifikan, maka tindakannya itu ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi hanya tujuan action research ini adalah untuk meningkatkan kualitas tindakan dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama peneliti, praktisi, dan orang. Jadi kalau di sekolah ini yang sebenarnya kalau action research ini yang berhak melakukannya adalah guru. Kenapa? Karena guru punya kelas, guru itu punya kelas sendiri. Jadi kan mengajar tiap hari tuh, karena mengajar tiap hari berarti kan tindakannya bisa dilakukan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang seperti itu kan tindakan yang diberikan di setiap kelas itu harapannya ada peningkatan kualitas. Nah, makanya guru itu cocok untuk melakukan penelitian ini dengan berkolaborasi dengan guru yang lainnya yang mengajar kelas yang sama, memberikan tindakan yang paling tepat, atau praktisi, orang awam, orang tua, dan sebagainya. Ini bisa bersifat situasional, mendiagnosis masalah dan mencoba menyelesaikannya. Jadi kan kalau kita mengajar setiap hari di kelas itu pasti kan suasananya kan berbeda dari sebelumnya. Makanya situasional, tindakan yang diberikan itu berdasarkan hal-hal yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi. Hari ini peserta didik aktif. Oke lah, karena sudah aktif, saya berikan tindakan sama pada besok. Ternyata besok tidak aktif. Jadi kita harus meningkatkan tindakan seperti apa? Nah, situasional dengan fakta di lapangan. Makanya sifat dari penelitian ini adalah situasional, kolaboratif, partisipasif. Peneliti mengambil bagian. Jadi guru sebagai peneliti itu lah yang mengajar, karena bisa secara langsung mengamati dan bisa merasakan apakah intuisinya itu kan akan digunakan oleh peneliti, akan terasa dengan intuisi bahwa tindakan yang diberikan sudah oke, butuh peningkatan di bagian ini. Makanya penelitian terlibat langsung di dalamnya. Ini kan tindakannya untuk meningkatkan kualitas tindakan. Yang tahu tindakan berkualitas atau tidak itu kan guru sebagai peneliti. Dan untuk mengevaluasi, ternyata penelitian yang sekarang dilakukan itu, tindakan yang sekarang diberikan tidak
atau kurang optimal. Maka perlu peningkatan kualitas tindakan untuk pertemuan berikutnya. Jadi ada peningkatan kualitas. Itu berdasarkan evaluasi diri. Makanya dalam penelitian eksternal itu ada 4 langkah: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, atau evaluasi. Jadi dari evaluasi ini untuk menentukan tindakan berikutnya itu harus dikembangkan pada bagian mananya. Oke, itu adalah jenis-jenis penelitian. Nah, pesannya adalah ketika melakukan penelitian itu seharusnya tentang beberapa masalah yang mendorong antusiasme seorang peneliti. Jadi kalau kita meneliti ya kita harus punya antusias dulu. Nah, dari antusias yang kita berikan itu bisa menimbulkan minat orang lain untuk melakukan penelitian kita atau untuk menerapkan apa yang hasil dari apa yang kita teliti. Kemudian penelitian ini seringkali dihasilkan, atau penelitian itu dihasilkan dari pemikiran yang kita dapatkan sekarang dari masa lalu, apakah sudah benar atau belum cukup benar atau cukup baik. Maka berikutnya itu bagaimana harus lebih baik, seperti itu. Jadi makanya ilmu itu selalu berkembang. Kenapa? Ilmu yang lalu itu mungkin sudah baik untuk keadaan yang lalu, tapi untuk sekarang mungkin tidak tepat lagi karena kan ada perkembangan sosial, perkembangan teknik dan sebagainya yang nggak tepat. Maka kita perlu meneliti lagi untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian terdiri dari pekerjaan yang mengarah pada kontribusi yang berarti. Jadi penelitian itu harus memberikan kontribusi, memberikan manfaat yang berarti. Kalau kita meneliti di pembelajaran ya sebisa mungkin kita memberikan kontribusi, baik itu membuktikan atau mengembangkan atau mencari kelemahan sehingga ditemukan satu solusi. Yang terakhir adalah menghasilkan, dalam beberapa hal itu menghasilkan solusi yang lebih baik untuk masalah. Jadi masalah COVID, masalah terbaik saat ini adalah misalkan PSBB, physical distancing. Tapi kok belum berhasil juga, maka harus ditemukan vaksin. Jadi selalu lebih baik selalu menghasilkan solusi yang lebih baik terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda, lanjutan dari materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.